Jadi di nomor 1 ini pertanyaannya adalah at what times is the tank filling at twice the initial rate. Berarti yang dicari adalah double the initial rate. Pertama-tama kita harus cari initial rate-nya dulu. Kita ambil dulu apa saja yang sudah diketahui. Seperti ini, pertama, water flows into a 7,000 liter tank. Berarti volume sama dengan 7.000 liter. Yang kedua ada di sini dV per dt sama dengan 120 tambah 26T min T pangkat 2. Di sini ada T is the time in minutes since the storm began. Berarti T sama dengan 0. Jadi di sini kita harus hitung ulang lagi. 120 tambah 26, T-nya karena 0 kita ganti menjadi dikali 0 min 0 pangkat 2. Ini sama dengan 0, sama dengan 0. 120 tambah 0 dikurang 0 tetap 120. Oke, ini udah dapet initial rate-nya. Sekarang kita cari double the initial rate-nya. Caranya bagaimana? Caranya adalah dV per dt kali 2 sama dengan 120 tambah 26T min T pangkat 2. Jadi ini caranya itu yang dari yang bagian sini dipindahkan ke kiri. Jadi T pangkat 2 min 26T plus 120 sama dengan 0. Di sini saya akan memakai cara pemfaktoran. T sini jadinya minus 6, ini minus 20. Oke, jadinya T sama dengan 6, T sama dengan 20. Jadi ini adalah jawaban dari tank filling at twice the initial rate atau double the initial rate-nya. Untuk soal nomor 2, ada pun yang diketahui yaitu rumus dari volume setelah waktu tertentu, yaitu volume sama dengan 3600 buka kurung 1 kurang T per 60 tutup kurung pangkat 2. Nah, untuk mencari soal nomor 2A, yaitu berapa volume setelah 10 menit, maka dapat kita kerjakan yaitu A, kita substitusi T sama dengan 10 terhadap persamaan tadi. Jadi volume sama dengan 3600 buka kurung 1 kurang 10 per 60 pangkat 2. Dimana di sini kita kerjakan 3600 buka kurung 5 per 6 pangkat 2. Dimana 5 per 6 ini pangkat 2 nya adalah 25 per 36. Kita bisa matiin 36 dengan
3.600 menjadi 2.500 liter. Ini untuk jawaban 2A. Nah, untuk jawaban nomor 2B, apa kelajuan dari air setelah 20 menit? Adapun rumus yang dapat kita lakukan yaitu turunan dari P terhadap T. Maka dV per dt sama dengan turunan 3.600, karena di bagian belakang ada variabel maka tetap 3.600 dengan pangkatnya dikurang 1 kurang T per 60 jadi 1, dengan 2 nya ini diberikan ke depan dan turunan dari isi dari pangkatannya. Jadi 1 itu turunannya 0, dengan T per 60 turunannya T menjadi 1 kali 60 dikurang dengan T kali 0, karena 60 itu turunannya 0, dengan pangkat dari 60 jadi 3.600. Kita kerjakan, jadi 3.600 kali 2 buka kurung 1 kurang T per 60 dan min 60 per 3.600. Di sini kita bisa matiin 3.600 dengan 3.600 dan hasilnya menjadi min 120 buka kurung 1 kurang T per 60 menjadi min 120 ditambah 2T. Nah, di sini T yang diketahui adalah 20. Maka kita tinggal substitusi ke persamaan ini. Maka min 120 tambah 2 kali 20 menjadi min 120 ditambah 40 menjadi min 80. Maka kecepatan atau kelajuan dari air yang mengalir adalah 80 liter per menit. Nah, selanjutnya untuk nomor 3. Apa kelajuan tercepat? Berarti yang dicari adalah maksimal dari persamaan tersebut. Di mana rumus maksimal adalah turunan dari persamaan tersebut sama dengan 0. Tadi kita dapat bahwa persamaannya adalah min 120 tadi C ditambah 2T sama 0. Maka kita keluarkan min 120 ke kanan, maka menjadi 2T sama dengan 120 dan T adalah 60 menit. Berarti waktu kecepatan tercepat adalah 60 menit. Soal ditanya, what is the rate at which surface area is increasing? Jadi, dA per dt dan ditanya. Nah, diketahui juga volume of the cube is increasing at the rate of 9 cubic inches per second. Jadi, dV per dt adalah 9 cubic inches per second. Kemudian diketahui juga length of the edge of the cube is 10 inches. Jadi panjang sisinya adalah 10 inci. Nah, untuk mencari dA per dt, kita bisa tulis rumusnya sebagai kayak gini. dA per dt sama dengan dA per ds kali ds per dt. Nah, untuk mencari dA per ds, kita bisa menurunkan rumus area dari kubik. Jadi, area dari kubik ini adalah 6S pangkat 2. Jadi, kita turunin aja. Kita turunin terhadap ds. Jadi, 6S pangkat 2 menjadi 12S kali
dA per ds. Kemudian dA per ds sama dengan 12S. Jadi kita udah ketemu dA per ds, kita harus cari ds per dt. Caranya kita harus menggunakan rumus dari dv per dt. Jadi dv per dt adalah dv per ds dikali ds per dt. Nah, dv per ds ini kita bisa turunin dari rumus volume. Volume kubik adalah S pangkat 3. Kita turunin terhadap ds juga. Jadi 3S pangkat 2 dikali dv per ds. Jadi dv per ds adalah 3S pangkat 2. Jadi kita masukin aja untuk mencari ds per dt. dv per dt kita sudah ketahui tadi di soal, yaitu 9 inci. Jadi 9 sama dengan dv per ds 3S pangkat 2. 3S pangkat 2 kemudian dikali ds per dt. S nya juga tadi kita sudah ketahui, yaitu 10 inci. Jadi 9 sama dengan 3 dikali 100 ya, karena 10 pangkat 2 kemudian dikali ds per dt. Kemudian 3 kali 100 benar 300, pindah ke sebelah kiri menjadi 9 per 300 ds per dt. Jadi kita udah ketemu dA per ds, kita juga sudah ketemu ds per dt. Kita harus masukin ke dalam rumus dA per dt untuk menjadi dA per dt. dA per dt sama dengan dA per ds 12S dikali ds per dt adalah 9 per 300. 12 dikali S yaitu 10, 12 kali 10 dikali 9 per 300. 120 dikali 9 per 300, 9 dan 300 sama-sama bagi 3 menjadi 3 per 100, jadi 360 per 100. Jadi dA per dt jawabannya adalah 3,6. Pada soal nomor 4, ada beberapa data yang menunjukkan berapa banyak pengunjung pada jam ketertentuan. Contohnya seperti 4 tamu pada jam 3, 5 tamu jam 4, 18 tamu pada jam 5, dan 22 tamu pada jam 6. Dan yang mau ditanya adalah rata-rata dari perubahan datangnya tamu atau customer dari jam 3 sampai jam 6. Maka kita harus bikin dulu datanya, yaitu X sebagai jam itu ada pada jam 3 PM, 4 PM, 5 PM, dan 6 PM. Dan Y sebagai jumlah pengunjung, atau kita bikin aja customer. Yaitu pada jam 3 ada 4, pada jam 4 ada 5, dan pada jam 5 ada 18. Dan juga jam 6 ada 22. Pertama yang harus dicari adalah gradien dari dua titik. Dan di sini kita ambil yang dari awal dan paling akhir, yaitu S1 dan Y1 untuk yang awal, dan S2 dan Y2 untuk yang terakhir. Di mana ada rumus gradien untuk dua titik, yaitu Y2 kurang Y1 sama per S2 kurang S1. Di sini Y2-nya 22 kurang 4 dan 6 kurang 3. Di sini S-nya untuk jam 3, ini S-nya untuk jam 6, Y-nya untuk 22, dan Y-nya 4. Maka kita dapat 18 per 3. Berarti gradiennya 6.
Maka kita substitusi ke rumus persamaan, yaitu Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1. Kita hapus dulu. Di sini Y yang kita ambil adalah yang tadi, yaitu pada jam 3, yaitu 4. Y kurang 4 sama dengan gradiennya 6, buka kurung, X kurang X1-nya di sini 3. Kita kerjakan, Y kurang 4 sama dengan 6X kurang 18. Y sama dengan 6X kurang 14. Untuk mencari rata-ratanya, maka kita Y ini kan customer. Berarti kita harus membuat menjadi customer per jam. Maka kita turunkan Y terhadap X. Di Y, turunan dari Y terhadap X. Maka turunan dari 6X adalah 6, dikurang dengan turunan dari 14 adalah 0, yang jadi 6. Maka hasil dari nomor 4 adalah 6 pengunjung per jam, atau customer per jam.